menjelaskan tahapan kondisi wilayah desa swadaya swasembada dan kota, nekropolis, dan metropolis. Desa Suradaya. Suradaya adalah desa yang berada pada tingkat perkembangan paling dasar. Desa ini memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam mengelola potensi lokal dan sangat mengandalkan bantuan dari pihak luar. Kehidupan masyarakatnya masih sangat sederhana dan dominasi budaya tradisional masih kuat. Kondisi umum wilayah desa. 1. Kondisi sosial budaya. Mayoritas penduduk memiliki tingkat pendidikan rendah. Masyarakat masih sangat dipengaruhi adat istiadat setempatnya. Sistem kekeluargaan kuat sehingga kegiatan sosial dilakukan secara bergotong royong. Perubahan sosial berjalan lambat karena masyarakat belum terbuka terhadap informasi terbaru. 2. Kondisi ekonomi masyarakat berbasis ekonomi utama, pertanian, perkebunan, penebangan kayu, nelayan tradisional, atau peternakan. Tidak banyak kegiatan perdagangan industri atau jasa. Sistem pertanian masih manual, menggunakan alat sederhana, ketergantungan terhadap musim dan kondisi alam yang sangat besar, pendapatan rata-rata rendah dan tidak stabil. Yang ketiga ada kondisi sarana prasarana. Jalan belum memadai, sering berupa tanah dan berbatuan, transportasi terbatas, bahkan sering hanya menggunakan kendaraan sederhana. Listrik belum menjangkau seluruh wilayah, fasilitas kesehatan sangat minim, sering hanya posyandu, sekolah terbatas, biasanya hanya PAUD atau SD, jaringan internal sulit diakses. 4. Kondisi pemerintahan desa. Tata kelola administrasi belum modern dan masih dikerjakan secara sederhana. Perencanaan pembangunan desa masih menunggu informasi dari kecamatan atau kabupaten. Lembaga desa belum berfungsi kuat seperti Karang Taruna. Aparat desa belum memiliki banyak pelantikan terkait administrasi atau perencanaan pembangunan. Karakteristik desa swadaya. 1. Ketergantungan tinggi pada alam dan bantuan pemerintahan. 2. Teknologi rendah, alat kerja tradisional. 3. Mobilitas penduduk rendah, masyarakat jarang keluar desa. 4. Pola pikir tradisional belum terbiasa menghadapi perubahan. 5. Keterbatasan model sehingga sulit memulai usaha. 4. Homogenitas tinggi baik dari segi budaya, mata pencarian maupun sosial. Faktor yang membuat desa berada pada tahap swadaya. 1. Akses lokal sulit. 2. Sumber daya manusia terbatas. 3. Minimnya fasilitas desa. 4. Kurangnya informatis. 5. Pola pikir tradisional. Arah perkembangan desa swadaya. 1. Pembangunan pendidikan. 2. Pengembangan infrastruktur. 3. Pentingnya ekonomi. 4. Pengetahuan kelembagaan desa. Contoh infrastruktur desa swadaya. Banyaknya sebuah desa di daerah perbukitan. Jalan utama masih berupa tanah, hanya bisa dilalui motor saat musim hujan. Sebagai besar warga bekerja sebagai petani jagung dan padi dengan alat tradisional. Sekolah hanya sampai kelas 6 SD dan sinyal telepon sulit didapati. Jika ingin membeli kebutuhan rumah tangga, warga harus turun ke kota, kecamatan,
yang berjalan berpuluh kilometer. Penerimaan desa hanya memiliki kantor kecil dengan administrasi sederhana. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan desa swasembada. Nah, gambar tersebut menunjukkan kondisi sebuah desa yang telah mencapai tahap desa swasembada, yaitu desa dengan tingkat perkembangan paling tinggi. Desa swasembada adalah desa yang sudah maju, mandiri, produktif, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya melalui pemanfaatan potensi alam, ekonomi, sosial, dan teknologi. Pada gambar terlihat hamparan lahan pertanian yang luas, hijau, dan tertata rapi, yang menunjukkan bahwa desa memiliki potensi ekonomi yang kuat melalui pertanian produktif dan pengelolaan modern. Padat tanam yang teratur dan irigasi yang baik menandakan bahwa masyarakat mampu mengelola sektor pertanian secara mandiri dan profesional. Ini merupakan ciri khas desa swasembada, yaitu kemandirian ekonomi dan stabilan pendapatan. Di latar belakang tampak pegunungan dan lingkungan alam yang bersih serta terjaga, menandakan bahwa masyarakat memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi. Lingkungan yang terawat juga mendukung pengembangan wisata berbasis alam yang menjadi salah satu indikator maju tidaknya sebuah desa. Selain pertanian, gambar juga menunjukkan adanya fasilitas wisata seperti kafe sawah, gazebo, taman, dan jalur wisata yang tertata rapi. Kehadiran fasilitas yang menunjukkan bahwa desa tidak hanya bergantung pada pertanian, tetapi juga mengembangkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan lain. Hal ini mencerminkan kemampuan desa dalam melakukan inovasi, kreativitas, dan diversifikasi ekonomi yang merupakan ciri penting dari desa swasembada. Dari sisi infrastruktur, kawasan wisata tertata rapi menunjukkan bahwa desa memiliki jalan, fasilitas umum, dan penataan ruang yang baik. Ini menandakan bahwa pemerintah desa mampu mengelola anggaran dan fasilitas publik secara efektif untuk menunjang ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik adalah salah satu indikator resmi desa swasembada. Secara sosial, meskipun tidak terlihat langsung aktivitas masyarakat, tatanan pertanian dan wisata yang rapi menunjukkan adanya kerjasama yang kuat, organisasi masyarakat yang aktif, serta sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola desa. Ini menegaskan bahwa desa telah mencapai tingkat perkembangan sosial yang tinggi. Desa swasembada juga memiliki beberapa indikator penting, yaitu pendapatan masyarakat yang tinggi dan stabil, pendidikan yang baik, layanan kesehatan memadai, infrastruktur lengkap, pemerintah desa yang profesional, serta kegiatan ekonomi yang beragam seperti pertanian modern, UMKM, dan pariwisata. Namun, desa swasembada tetap memiliki tantangan. Gambar tersebut juga mengisyaratkan beberapa tantangan, misalnya ketergantungan pada sektor pertanian dan pariwisata yang dapat terpengaruh oleh cuaca, musim, atau jumlah wisatawan. Selain itu, perawatan fasilitas wisata dan kelestarian lingkungan harus terus dijaga agar daya tarik desa tetap terpelihara. Pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur juga memerlukan biaya dan SDM yang memadai. Secara keseluruhan, gambar ini jelas menunjukkan desa yang telah mencapai tahap desa swasembada melalui pengelolaan pertanian modern, pengembangan wisata, infrastruktur yang baik, masyarakat yang aktif, dan pemerintahan inovatif, serta berorientasi pada kemandirian desa. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metropolis. Metropolis adalah sebuah kota besar yang memiliki peran dominan sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi di suatu wilayah atau negara. Kota metropolis biasanya menjadi pusat pertumbuhan yang mengaruhi daerah di sekitarnya, bahkan sampai skala nasional maupun internasional. Secara umum, metropolis memiliki pendudukan yang sangat padat, aktivitas ekonomi yang kompleks, serta infrastruktur modern yang mendukung mobilitas tinggi. Perkembangan metropolis biasanya dipicu oleh urbanisasi, industrialisasi, dan perkembangan sektor jasa. Ciri-ciri dari metropolis,
Yang pertama ada jumlah penduduk sangat besar dan beragam. Kota metropolis dihuni oleh jutaan penduduk dari berbagai latar belakang etnis, budaya, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Keragaman ini menciptakan dinamika sosial dan budaya yang kaya. Yang kedua ada infrastruktur modern dan lengkap. Metropolis memiliki fasilitas yang jauh lebih lengkap dibanding kota kecil seperti kayak gedung pancakar langit. Ada juga kawasan bisnis atau bisa disebut CBD, Central Business District. Ada juga rumah sakit besar. Nah, ada juga pusat perbelanjaan internasional, sarana rekreasi modern. Yang ketiga, ada transportasi maju. Untuk mengatasi tingginya mobilitas penduduk, metropolis menyediakan berbagai mode transportasi efisien, yaitu ada MRT atau subway, kereta komuter, bus rapid transit, jalan tol dalam kota, dan bandara internasional. Yang keempat, ada pusat ekonomi dan bisnis. Sebagai pusat finansial, metropolis menjadi tempat berkumpulnya perusahaan multinasional. Yaitu pertama ada industri besar, startup teknologi, bank dan lembaga keuangan. Yang kelima, ada pusat kebudayaan dan kreativitas. Banyak pusat kegiatan budaya berada di metropolis seperti Museum Nasional, gedung teater, festival internasional, taman kota modern, pusat seni dan desain. Yang keenam, memiliki masalah khas kota besar, pertumbuhan pesat sering menimbulkan masalah, misalnya kemacetan parah, polusi udara dan suara, kepadatan penduduk, tingginya biaya hidup, permasalahan sosial seperti kriminalitas. 3 contoh kegiatan di kota metropolis. Yang pertama ada kegiatan ekonomi, yaitu contohnya perdagangan besar dan internasional pasar modal, perbankan dan keuangan global ekspor dan impor. Yang kedua, industri kreatif, film dan media, ada fashion, ada musik dan hiburan, ada arsitektur dan desain. Yang ketiga, pendidikan tinggi dan riset. Metropolis biasanya menjadi pusat universitas unggulan dan lembaga penelitian. Yang keempat, transportasi dan mobilitas modern, MRT dan LRT. Ada kereta cepat, ada terminal terpadu, ada bendahara internasional. Yang kelima, kegiatan wisata dan hiburan museum. Ada landmark kota atau monumen, menara, jembatan ikonik. Ada taman kota, ada pusat kuliner. Yang keenam, kegiatan pemerintah, metropolis sering menjadi pusat administrasi negara atau provinsi. Misalnya lokasi kantor menteri, kedutaan besar, dan lembaga pemerintah. Yang keempat, contoh kota metropolis di dunia metropolis internasional, yaitu ada di negara Tokyo, New York, London, Paris, Shanghai, Seoul, dan Dubai. Metropolis di Indonesia ada juga di Jakarta, metropolitan terbesar pusat pemerintahan dan ekonomi. Ada juga di Surabaya, pusat perdagangan dan industri di Jawa Timur. Ada juga nih di Bandung, ada pusat pendidikan, teknologi, dan kreatif. Ada juga di Medan, pusat ekonomi dan perdagangan di Sumatera. Jadi metropolis adalah kota besar yang memiliki peranan penting dalam ekonomi, budaya, pemerintahan, dan kehidupan sosial suatu negara. Kota ini ditandai oleh tingginya jumlah penduduk, infrastruktur modern, pusat bisnis yang berkembang, serta transportasi yang maju. Meski menawarkan banyak peluang di fasilitas, metropolis juga menghadapi berbagai tantangan seperti kemacetan, polusi, dan kepadatan penduduk. Secara keseluruhan, metropolis berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan dan pusat aktivitas masyarakat modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Kirana Aljana dari kelas 12. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang nekropolis. Yang pertama, definisi nekropolis. Nekropolis berasal dari bahasa Yunani, yaitu nekro artinya mati dan polis artinya kota, yang berarti kota orang mati. Dalam arkeologi, nekropolis adalah area pemakaman besar dengan struktur makam yang kompleks, biasanya terpisah dari pemukiman utama kota. Beda dengan kuburan biasa, nekropolis yang punya monumen di atas tanah, bukan sekedar lubang atau peti di bawah tanah. Yang kedua, ada fungsi dan makna sosial budaya. Sebagai tempat pemakaman besar yang sering digunakan berabad-abad, nekropolis mencerminkan struktur sosial masyarakat kuno.
terutama kasta atau pejabat. Nekropolis juga bisa bersifat religius. Makam-makam bisa dianggap suci dan desainnya bisa sangat artistik atau simbolis. Menjadi sumber informasi arkeologis penting. Melalui makam peneliti bisa belajar tentang praktikum pemakaman, sosial ekonomi, kepercayaan orang kuno. Yang ketiga, ada kegiatan studi atau eksplorasi nekropolis. Beberapa kegiatan yang biasa dilakukan oleh arkeolog atau peneliti di nekropolis. Yang pertama, ada ekskavasi atau penggalian. Menggali makam untuk menemukan struktur sarkofagus, artefak seperti perhiasan, tembikar, benda pemakaman, dan sisa jenazah. Yang kedua, pemetaan struktur makam. Mendata tata letak nekropolis dengan jalan makam, letak makam individu, labirin, lorong makam, dan sebagainya. Yang ketiga, ada analisis artefak. Meneliti artefak funerari seperti patung, koin, relik suci, untuk memahami teknologi, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat. Yang keempat, ada studi osteologi atau biorcheologi. Menganalisis tulang jenazah untuk mengetahui umur kematian, kesehatan, diet, dan asal etnis. Yang keempat, ada konservasi atau restorasi, yaitu merawat makam-makam agar tetap utuh, terutama jika ada lukisan dinding, ukiran batu, relief batu, atau monumen bersejarah lainnya. Yang kelima, ada pemindaian non-invasif. Menggunakan teknologi modern seperti ground parenting radar atau GPR, pemindaian sinar kosmik, pemindaian 3D untuk meneliti makam tanpa menggali langsung. Sebagai contoh, di Yunani, mereka pakai pencitraan sinar kosmik untuk menemukan makam bawah tanah. Yang terakhir ada kajian sejarah dan epigrafi. Membaca dan menerjemahkan prasasti di batu nisan atau relief makam untuk memahami siapa yang dikubur di sana untuk konteks sejarahnya. Yang keempat, ada contoh daerah nekropolis terkenal. Berikut beberapa lokasi nekropolis yang terkenal atau arkeologis penting. Yang pertama ada daerah atau situs nekropolis keterangan. Yang pertama ada Saqqara, Mesir, salah satu nekropolis kuno dekat piramida Giza. Makam pejabat Mesir kuno ditemukan di sini. Ada di Mieta, di Mesir baru-baru ini ditemukan 63 kuburan berusia 2.500 tahun dengan artefak emas dan tembikar. Yang ketiga ada Silawan, Yerusalem nekropolis batu rock cut atau era kuno abad ke-9 hingga ke-7 Masehi, dipakai untuk tokoh penting di kerajaan Yehuda. Dan selanjutnya ada Bintepe di Turki, situs nekropolis Lydia dekat dengan Sardis, terdiri dari banyak tumuli gundukan makam. Yang selanjutnya ada Tepebasi, Azerbaijan, nekropolis dari zaman besi atau antik di wilayah Saki, mencerminkan sejarah kuno Kaukasus. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dari penjelasan tahapan kondisi wilayah dan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.